Selamat pagi teman-teman Komisi Remaja GKI Puri Indah. Selamat datang di dalam kebaktian pada hari ini. Selamat datang di For Service. Mari kita menyiapkan hati kita, menyiapkan jiwa kita, menyiapkan seluruh tubuh kita untuk hadir di dalam ibadah ini. Teman-temanku yang dikasihi oleh Tuhan, sejatinya ibadah adalah panggilan ilahi kepada setiap mereka yang dikasihinya. Dia ingin kita menikmati Dia melalui ibadah ini. Maka seyogianya teman-teman, ibadah yang kita lakukan secara online dan ibadah yang kita lakukan secara konvensional itu adalah sama. Untuk itu, mari kita siapkan diri kita dengan berpakaian sopan, menyiapkan tempat yang baik, menyiapkan tempat yang pas, dan juga sekiranya teman-teman berkenan, mari kita menyiapkan Alkitab kita supaya kita tidak diganggu oleh notifikasi yang ada di handphone kita. Siapkan dirimu untuk menikmati Tuhan pada ibadah ini. Tuhan memberkati teman-teman.
Selamat pagi teman-teman Komisi Remaja GKI Purinda. Selamat datang di dalam kebaktian pada hari ini. Selamat datang di For Service. Mari kita menyiapkan hati kita, menyiapkan jiwa kita, menyiapkan seluruh tubuh kita untuk hadir di dalam ibadah ini. Teman-temanku yang dikasihi oleh Tuhan, sejatinya ibadah adalah panggilan ilahi kepada setiap mereka yang dikasihinya. Dia ingin kita menikmati Dia melalui ibadah ini. Maka seyogianya teman-teman, ibadah yang kita lakukan secara online dan ibadah yang kita lakukan secara konvensional itu adalah sama. Untuk itu, mari kita siapkan diri kita dengan berpakaian sopan, menyiapkan tempat yang baik, menyiapkan tempat yang pas, dan juga sekiranya teman-teman berkenan, mari kita menyiapkan Alkitab kita supaya kita tidak diganggu oleh notifikasi yang ada di handphone kita. Siapkan dirimu untuk menikmati Tuhan pada ibadah ini. Tuhan memberkati teman-teman. Shalom teman-teman. Gimana aja nih kabarnya satu minggu ini? Teman-teman, sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, mari kita bersatu teduh terlebih dahulu. Dalam satu teduh ini, aku pengen teman-teman untuk merenungkan perbuatan selama satu minggu ini. Apakah kita udah menjadi anak Tuhan yang baik? Atau masih ada perbuatan buruk yang kita lakukan? Teman-teman, aku mau ajak teman-teman untuk kembali kepada Allah. Kita mau siapkan hati kita dan kita jadikan momen ini untuk kembali mendekatkan diri kepada Allah. Dan kita juga mau memuji Allah kita yang begitu besar dan Allah yang kita sembah. Dalam yang kasih-Mu Bapa. Engkau ku sembah, Kau yang terindah.
Engkau ku sembah, Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidup ku mau menyembah-Mu. Teman-teman, kita mau memuji nama Tuhan yang layak kita sembah. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Tuhan Yesus yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini yang telah Engkau curahkan kepada kami. Sehingga hari ini kami dapat kembali memuji dan memuliakan nama-Mu. Walaupun kami tidak bertatap muka, Tuhan tolong siapkan hati kami dan pikiran kami agar kami siap. Bentuk kami juga untuk kembali mendekatkan diri kami kepadamu. Tuhan, kami juga mau berdoa tentang keadaan saat ini untuk negara dan bangsa kami yang sekarang sedang ada pandemi COVID-19. Tuhan tolong pulihkanlah negara kami agar kami dapat beraktivitas seperti sedia kala. Terima kasih Tuhan, dengarkanlah seruan hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Teman-teman, sekarang kita mau mendengarkan kesaksian dari salah satu teman kita, Dio. Kita akan mendengarkan tentang pengalaman dia selama di rumah aja. Tepuk tangan ya teman-teman. Shalom teman-teman. Pertama-tama aku mau bilang terima kasih buat Komelki karena Komelki udah ajak gue buat isi kesaksian di kebaktian kali ini. Jadi selama karantina ini gue pikir liburan bakal jadi hal yang sangat membosankan karena kita nggak bakal bisa pergi, ketemu, hangout bareng teman-teman maupun pergi keluar negeri, luar kota. Tapi ternyata gue belajar lumayan banyak hal karena pertama gue dipercayain temen gue sama sekolah buat ngerjain project musik. Jadi gue secara nggak langsung gue juga cari-cari belajar di YouTube sama nenek temen tentang mixing. Ya meskipun nggak dalam-dalam banget, gue belajar lumayan banyak hal. Abis itu juga liburan ini gue juga mulai belajar masak karena biasa gue nggak pernah masak. Gue cari resep-resep dari internet. Mulai dari yang simple sampai yang susah-susah kayak steak gitu-gitu. Terus gue juga mulai olahraga baru yang dulu sempet gue mainin, sekarang gue nggak pernah main lagi, itu tenis. Dulu pas kecil gue sering main tenis, tapi beberapa tahun ini gue udah nggak pernah main lagi. Terus gue mulai main lagi sama bokap gue, sama didik gue. Gue juga bersyukur karantina ini jadi lebih
deket banget sama keluarga, lebih sering ngomong. Biasanya kalau misalnya hari-hari sekolah biasa pulang, les, tidur, terus ketemu malam bentar, terus kerjain tugas lagi, belajar lagi, terus ketemu besok pagi sebentar lagi. Gue juga bersyukur banget. Nah, waktu itu sempet kan gue jalan-jalan, gue pergi, bukan jalannya sih, pergi buat biar nggak bosen gitu di rumah. Terus gue lihat, wah langit Jakarta bersih banget ya. Ternyata selama karantina ini polusi itu turun lumayan yang signifikan banget. Gue ngerasa kayak Jakarta jadi kayak lebih fresh, lebih seger aja. Tapi sayangnya habis selesai PSBB ini mulai lagi rame lagi. Nah, selain di luar hal-hal seperti itu, gue juga bersyukur banget gue ikut yang namanya Force Fellowship. Jadi di sana tuh banyak topik-topik yang menarik, pembicara-pembicara menarik. Jadi kita bisa belajar, tapi gak kayak seminar. Jadi kita lebih ke sharing aja. Apalagi pas fellowship dipecah-pecah kelompok, jadi kita lebih nyaman buat sharingnya daripada yang kayak sharing sama orang berapa puluh gitu. Jadi lebih aman, lebih nyaman buat sharing. Itu juga yang bikin gue nggak bosen. Selain cuma ngerjain tugas atau main drum gitu-gitu, fellowship itu jujur sangat membantu gue biar kayak bisa refreshing, biar bisa berinteraksi sama teman-teman meskipun cuma ya lewat Zoom doang. Nah, abis itu juga gue juga bersyukur banget Komelki ngadain program namanya Gemas, Gerakan Baca Alkitab Bersama. Nah, jujur belakangan beberapa bulan lalu tuh gue lumayan bolong-bolong baca Alkitabnya. Nah, terus dengan ada program ini, gue jadi lebih rajin lagi sekarang tiap hari baca Alkitab, dan isinya pun nggak yang muluk-muluk, biasanya simple, tapi bisa lebih relate di kehidupan kita yang sehari-hari. Jadi gue merasa bersyukur banget bisa ikut program Gemas. Jadi buat teman-teman yang belum ikutan Gemas, bisa ikut, bisa kontak Komelki buat minta invitation-nya buat baca bareng. Oke, sekian dari saya. Thank you, God bless you. Terima kasih Dio untuk kesaksiannya. Nah, teman-teman, kita ini diibaratkan seperti bejana yang rusak. Kita ini udah hancur berkeping-keping. Dan kita ini juga udah kehilangan arah dan juga menjauh dari Tuhan. Sebagai contoh, minggu-minggu ini waktunya bagi rapot. Apa reaksi teman-teman? Apakah teman-teman senang atau marah-marah? Karena nilainya nggak cukup bagus dan kalah sama yang lain. Teman-teman, kadang itu ada hal-hal yang kita nggak bisa kontrol. Kita memang bisa kontrol diri kita sendiri. Tapi ada juga kan orang yang mau memberikan usaha belajar 120%, sedangkan kita cuma 100%. Kadang kita terlalu fokus untuk mengontrol hal-hal yang kita nggak bisa kontrol. Kita jadi menjauh dari Tuhan. Padahal Tuhan itu kasih hal-hal yang kita nggak bisa kontrol supaya kita belajar untuk lebih berharap kepadanya. Dan cuman karena anugerah Tuhan lah kita bisa kembali ke jalan yang benar. Teman-teman, aku mau teman-teman untuk mengambil momen ini untuk menyiapkan hati untuk mengaku dosa kita. Broken vessel. These pieces broken and scattered in mercy gathered, mended and whole, empty-handed but not for a second. I've been set free, I've been set free. All these pieces broken and scattered in mercy gathered, mended and whole, empty-handed but not forsaken. I've been set free, I've been set free. Amazing grace, how sweet the sound.
was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Oh, I can see now. Oh, I can see the love in your eyes. Laying yourself down, raising up the broken to life. Failure, you take our weakness, you set your treasure in jars of clay. So take this heart, Lord, I'll be your vessel, the world to see your life in me. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Oh, I can see it now. Oh, I can see the love in your eyes. Laying yourself down, raising up the broken to life. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Oh, I can see now. Oh, I can see The love in your eyes. laying yourself Down, raising up the broken to life. Teman-teman, mari kita datang kepada Tuhan secara pribadi. Kita mengungkapkan secara spesifik apa yang menjadi pergumulan kita berkaitan dengan dosa. Sebutkan di hadapan Allah, dan Allah adalah yang empunya kasih yang luar biasa. Akan memberikan pengampunan kepada mereka yang sungguh-sungguh mau datang kepada Dia. Tuhan, inilah kami, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang tidak takut Tuhan, orang-orang yang mengandalkan kekuatan kami. Inilah kami, orang-orang yang memberontak di hadapan Allah. Kami mohon Engkau ampuni kami. Ampuni kami ya Tuhan. Terima kasih. Dengarkanlah doa kami. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I am found. Was blind, but
Mari kita berdiri bersama-sama teman-teman, bersama dengan seluruh orang percaya di segala zaman dan segala abad. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, sanam, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk teman-teman, mari kita mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan teman-teman, mari kita mengambil waktu untuk berdoa supaya Tuhan memberikan hikmat kepada kita untuk memahami kebenarannya. Bapa kami yang di surga, dengan hati yang penuh dengan kerinduan, kami mau datang di hadapan-Mu untuk mendengarkan sabda-Mu. Tuhan, berikan kepada kami hikmat-Mu, berikan kepada kami keterbukaan pikiran dan keterbukaan hati, agar kami memahami betul apa yang Engkau katakan kepada kami. Kau berkati hamba-Mu ya Tuhan dalam segala keterbatasan ini, bila Tuhan pakai untuk menjadi saluran berkat bagi teman-teman Komisi Remaja GKI Puri Indah yang beribadah pada hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Teman-teman, mari kita membuka satu bagian firman Tuhan di dalam Hosea pasal yang kelima ayat 15 sampai Hosea 6 ayat yang ke-6. Tapi saya membaca yang pasal 6 ayat 1 sampai 6 saja. Hosea 6 ayat 1 sampai 6. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari, pada hari yang ketiga ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar, ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Apakah yang akan kulakukan padamu, hai Efraim? Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Yehuda? Kasih setiamu seperti kabut pagi dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Sebab itu aku telah meremukkan mereka dengan perantara nabi. Aku telah membunuh mereka dengan perantara perkataan mulutku, dan hukumku keluar seperti terang. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Demikianlah sabda Tuhan teman-teman. Yang berbahagia adalah setiap kita yang terus rindu akan firman Allah dan terus merindukannya untuk melakukan setiap harinya. Salam teman-temanku yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kabar kalian? Saya berharap teman-temanku yang ada di rumah dalam keadaan baik dan dalam keadaan yang bersuka cita oleh karena teman-teman sudah menyelesaikan semester pada tahun ini. Dan pada saat ini juga saya mengucapkan selamat kepada teman-teman kelas 12 yang akan memasuki kehidupan yang baru, memasuki new normal yang nantinya juga akan normal sebagai seorang mahasiswa. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, Allah adalah pribadi yang merindukan dan menginginkan umatnya menjadi orang yang berbalik kepadanya dengan sungguh-sungguh. Dia ingin kita datang kepada Dia, Dia ingin kita berbalik kepada Dia dengan kesungguhan hati. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, pernahkah teman-teman mendapatkan senyum palsu dari seseorang? Gimana teman-teman? Pernah mendapatkan senyum palsu dari seseorang?
Kira-kira kalau kita mendapatkan senyum palsu daripada seseorang, gimana perasaan kita teman-teman? Ketika ada orang memberikan senyum kepada kita, tetapi ternyata senyum itu palsu. Senyum itu tidak tulus, senyum itu tidak pure. Diberikan secara fake teman-teman. Gimana perasaanmu? Gimana momen pada waktu orang memberikan senyum seperti itu? Apakah engkau merasa enak? Apakah engkau merasa happy? Apakah engkau merasa, oh aku diberikan senyum yang baik? Tentunya tidak teman-teman. Ketika seseorang memberikan senyum palsu kepada kita, kita merasa tidak enak. Kita merasa ini orang kok tidak tulus yang memberikan senyum kepada saya. Nah teman-teman, bagaimana caranya kita bisa membedakan senyum tulus dan palsu? Saya dalam beberapa waktu terakhir ini teman-teman, saya mencoba mencari gimana sih caranya kita membedakan senyum tulus atau senyum palsu. Ternyata teman-teman, tanpa kita melihat wajahnya atau mulutnya saja, kita bisa memberikan kesimpulan ini orang senyum tulus atau ini orang senyum palsu kepada kita. Yang pertama teman-teman membedakannya, kita bisa melihat atau memperhatikan matanya, apakah matanya tertutup ketika dia senyum atau tidak. Apakah matanya atau ujung matanya ini tertarik ke belakang atau tidak. Kalau ketika dia senyum dan dia tidak tertutup matanya, maka kemungkinan besar orang itu sedang memberikan senyum palsu kepada kita. Maka saya bilang tadi teman-teman, kalau kita mau lihat orang senyum palsu atau senyum tulus, lihat matanya ketika dia ketawa. Apakah matanya tertutup atau justru terbuka lebar? Kalau terbuka lebar, maka pasti senyum yang dia kasih adalah senyum palsu. Yang kedua teman-teman, senyum yang tulus akan menyebabkan kerutan pada ujung luar mata kanan dan kiri. Ya, ini yang seperti yang saya katakan tadi teman-teman. Ada semacam kerutan di sini. Makanya kalau kita lihat orang yang suka senyum, kita lihat orang yang suka memberikan senyum yang tulus, dia punya kerutan itu banyak di sini. Kenapa? Karena dia memberikan senyum yang tulus. Kalau kita lihat orang itu tidak senyum yang tulus, di sininya itu teman-teman, menurut penelitian tidak akan ada kerutan. Yang ketiga, jika Anda bisa melihat gigi bawah dari seseorang ketika dia tersenyum, itu tandanya dia sedang memberikan senyum palsu. Mungkin dia ketawa seperti ini teman-teman. Itu kelihatan gigi bawahnya, itu tandanya orang itu sedang memberikan senyum palsu kepada kita. Wow, teman-temanku yang dikasihi oleh Tuhan. Pertanyaannya, pernahkah teman-teman memberikan senyum yang tidak tulus kepada orang lain? Ketika engkau memberikan senyum yang tidak tulus kepada orang lain, orang bisa tahu teman-teman berdasarkan kriteria tadi. Gimana perasaan orang lain? Coba pikirkan perasaan orang lain ketika kamu memberikan senyum palsu kepada dia. Coba pikirkan perasaan orang lain sekiranya aku diberikan senyum seperti itu, kira-kira perasaanku gimana? Teman-teman, bagaimana perasaanmu ketika orang memberikan senyum tidak tulus kepada kita? Apakah rasanya enak? Tentunya tidak teman-teman. Apakah rasanya nyaman? Tentunya tidak teman-teman. Maka ini yang saya katakan teman-teman. Jika kita saja bisa membedakan mana yang tulus dan palsu ketika orang memberikan senyum kepada kita, apalagi Allah yang Maha Tahu. Lebih lagi mengetahui isi hati kita, lebih lagi mengetahui kesungguhan kita di dalam pertobatan kita. Jikalau orang menurut penelitian bisa melihat kita memberikan sesuatu itu tulus atau tidak. Kita bisa memberikan senyum palsu atau tidak. Senyum tulus atau senyum palsu. Apalagi Allah yang Maha Tahu itu teman-teman. Dia lebih lagi mengetahui seluruh keberadaan kita. Seluruh isi hati kita. Dia lebih lagi mengetahui kesungguhan kita di dalam hal pertobatan. Maka apa yang saya katakan tadi teman-teman, Allah itu rindu kita
kembali kepada Dia dengan sungguh-sungguh. Dia rindu kita bertobat dengan sungguh-sungguh. Dan kalau kita tidak bertobat dengan sungguh-sungguh, Allah tentunya sangat tahu hal itu. Teman-teman, inilah kondisi yang terjadi antara Allah dan Israel. Inilah keadaan yang terjadi di antara orang Israel dan Allah. Apa yang terjadi di antara mereka, teman-teman? Yang terjadi dalam kondisi orang Israel dalam Hosea ini, mereka mau datang kepada Tuhan tetapi datang dengan tidak rela, tidak tulus. Mereka datang dengan tidak ada kesungguhan. Mereka mau berbalik kepada Tuhan dengan tidak ada kesungguhan. Nah, pertanyaannya adalah apakah Tuhan tahu enggak? Pasti Tuhan tahu. Mari coba kita lihat, teman-teman. Hosea 6 ayat 1 sampai 3. Dalam bagian itu kita melihat Israel itu bagian itu menggambarkan bagaimana Israel itu begitu antusias untuk datang kembali kepada Tuhan. Mereka begitu bersemangat untuk datang kembali kepada Tuhan. Mereka begitu sepertinya willingness-nya mereka untuk datang kepada Tuhan itu benar-benar luar biasa sekali. Terbukti, teman-teman. Ketika di dalam bagian itu dituliskan kepada kita bahwa mereka itu percaya kepada Allah yang beranugerah. Ada sebuah ketulusan, ada sebuah antusias yang baik ditambah dengan rasa percaya kepada Allah yang beranugerah. Ada sebuah semangat yang baik ditambah dengan apa? Berharap kepada Allah yang beranugerah. Lalu kira-kira bagaimana dengan Allah, teman-teman? Nanti kita bisa jawab itu di bagian berikutnya. Kenapa ini terjadi? Kenapa? Oleh karena Hosea 5 ayat 15 mengatakan bahwa mereka itu sebenarnya ada dalam kesesakan. Dan Tuhan tahu ketika orang Israel ada dalam kesesakan, secara otomatis mereka mau kembali kepada Tuhan. Makanya dikatakan Hosea 5:15, dalam kesesakan mereka merindukan aku. Artinya ketika orang Israel dalam kesesakan, di dalam keadaan terhimpit, mereka mau datang kepada Tuhan dengan antusias dan percaya Tuhan adalah Allah yang beranugerah. Tapi apakah itu benar, teman-teman? Apakah orang Israel itu datang dengan niat yang tulus, dengan niat yang baik? Tentunya itu sebuah pertanyaan besar. Apakah yang mereka lakukan di awal itu dijalankan dengan sungguh-sungguh atau tidak? Yang menilai itu hanyalah Tuhan. Mungkin kelihatannya, teman-teman, begitu kelihatan tulus, tetapi yang menilai adalah Tuhan sendiri. Allah sendiri yang memberikan penilaian terhadap apa yang dilakukan oleh orang Israel. Dan ternyata, teman-teman, kalau kita bandingkan dengan Hosea 4 ayat 1 sampai 2. Sungguh bertolak belakang apa yang terjadi. Orang Israel berharap kepada Allah yang beranugerah. Orang Israel percaya kepada Allah yang beranugerah. Datang kepada Tuhan dengan antusias, tetapi apa yang terjadi? Di dalam komunitas mereka, di dalam tiap-tiap pribadi mereka, tidak ada kesetiaan, tidak ada kasih, tidak ada pengenalan akan Allah. Betul, mereka tahu Allah beranugerah, tetapi mereka tidak ada pengenalan yang baik kepada Tuhan. Yang ada apa? Mereka mengutuk, mereka berbohong, mereka membunuh, mereka mencuri, berzina, melakukan kekerasan, penumpahan darah, menyusul penumpahan darah. Wow, teman-teman. Ini satu persoalan yang amat sangat berat dalam kehidupan orang Israel. Satu sisi mereka percaya akan Allah yang beranugerah. Tapi sisi yang lain, kehidupan mereka tidak mencerminkan kehidupan yang percaya kepada Allah yang beranugerah. Apa artinya? Ternyata di dalam konteks mereka tidak ada sebuah willingness, tidak ada sebuah ketulusan
untuk datang kepada Tuhan. Mereka datang kepada Tuhan hanya oleh karena mereka sedang tersesat. Tetapi hidup mereka setiap waktu tidak mencerminkan seperti orang yang bertuhan. Perhatikan ayat yang keempat, teman-teman. Tadi orang Israel begitu antusias. Percaya kepada Tuhan yang beranugerah, berharap kepada Tuhan yang beranugerah. Tapi apa jawab Tuhan? Apa respon daripada Allah? Respon daripada Allah sangat bertolak belakang. Antusias, tapi Allah menjawab, kasih setiamu seperti kabut pagi. Kasih setiamu seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Kalau kita koneksi dengan bagian ini, dia mengatakan begini, antusiasmu yang mengatakan Tuhan beranugerah, percaya kepada Allah yang beranugerah, itu seperti kabut pagi, sebentar saja lalu hilang. Seperti embun yang hilang pagi-pagi benar, tidak ada bekas. Apa yang ingin saya katakan? Di dalam pertobatan yang dilakukan oleh orang Israel, di dalam tindakan berbalik kepada Tuhan yang dilakukan oleh orang Israel, seperti kabut pagi yang tidak punya nilai, tidak punya apa-apa. Kenapa? Karena mereka mau datang kepada Tuhan dengan motivasi yang tidak benar. Tidak ada kesungguhan di dalam diri mereka. Teman-teman, ini menjadi sesuatu yang luar biasa terjadi dalam kehidupan orang Israel. Kalau saya coba analogikan dalam diri kita hari ini, teman-teman. Pengetahuan tentang Tuhan, pengetahuan tentang teologi yang banyak, segudang pengetahuan tentang Alkitab, menghafal Alkitab, menggali Alkitab. Saya tidak katakan ini salah, teman-teman. Tapi semua ini tidak akan menyelamatkan engkau jika tidak setia kepada Tuhan. Semua ini tidak akan membuat engkau menjadi lebih baik kalau engkau tidak setia kepada Tuhan. Tidak akan menyelamatkan engkau jika engkau tidak setia kepada Tuhan. Jika engkau tidak membangun relasimu dengan Dia. Jika kita ada dalam 3 bagian ini, teman-teman, maka sebenarnya yang terjadi adalah kita sedang menikmati pengetahuan kita. Dan kenikmatan terhadap pengetahuan yang seperti itu akan membuat kita pada ujungnya kemungkinan adalah kesombongan. Dan ketika engkau sombong, maka orang sombong justru dijatuhkan oleh Tuhan, diremukkan oleh Tuhan. Maka kalau engkau mengetahui tentang Allah, engkau mengetahui tentang teologi yang banyak, engkau mengetahui firman Allah yang banyak, isilah semua itu dengan apa? Kesetiaan kepada Tuhan. Bukan hanya ajang pamer, teman-teman. Bukan hanya ajang untuk mengatakan, oh aku Kristen yang mengetahui segala macam hal tentang kekristenan. Tetapi kalau tidak ada kesetiaan, maka itu semuanya sia-sia. Makanya teman-teman, di dalam ayat yang ke-6 itu, dikatakan Allah tidak membutuhkan segala pengetahuan Israel. Allah tidak membutuhkan segala apa yang diketahui oleh Israel tentang Tuhan. Tidak. Dia tidak membutuhkan yang namanya ritual. Dia tidak membutuhkan yang namanya korban yang dibawa kepada Tuhan. Tidak. Allah lebih membutuhkan kesetiaan dan pengenalan. Saya katakan di sini, encountering God. Allah lebih prefer untuk ada di dalam diri kita itu tentang kesetiaan kita, tentang surrendernya kita di hadapan Allah, dan kita encountering God. Itu yang terpenting, teman-teman. Tidak persoalan, teman-teman. Engkau mungkin merasa aku kan cetek banget dalam pengetahuan teologi. Cetek banget di dalam pengetahuan tentang Tuhan. Itu mungkin butuh proses untuk kita lebih berkembang, teman-teman. Tetapi engkau perlu bangun. Ketika engkau kembali kepada Tuhan, maka bangunlah itu di dalam kesetiaan
dan di dalam pengenalan akan Allah yang lebih baik. Teman-teman, saya tahu lah ya, teman-teman di sini adalah orang yang mengikuti perkembangan zaman. Bahkan ada di antara teman-teman itu yang sudah punya follower yang banyak di TikTok. Saya sih tidak punya account TikTok, teman-teman. Tapi saya mengetahuilah sedikit. Di waktu-waktu terakhir ini ada yang namanya Parents Challenge. Tentunya teman-teman tahu. Parents Challenge itu kayak gini. Jadi ada sebuah pertanyaan, ada anak-anak di depan, ada orang tua di belakang, anak-anak menghadap di depan, mereka ada di sini. Lalu dari sana ada pertanyaan. Pertanyaannya contohnya begini. Siapa yang memboroskan uang terlalu banyak? Orang tua itu akan menunjuk. Siapa yang menikah lebih duluan? Orang tua akan menunjuk. Siapa yang nakal? Orang tua akan menunjuk. Siapa yang punya prestasi yang baik di sekolah? Orang tua akan menunjuk siapa anaknya. Itu Parents Challenge. Coba bayangkan kalau kita di hadapan Allah hari ini, teman-teman. Dan kita mungkin coba ya kasih istilah God's Challenge. God's Challenge. Lalu pertanyaannya sesederhana begini. Sederhananya begini. Siapa yang setiap waktu berdosa? Siapa yang tiap kali ngaku dosa tetapi tidak sungguh-sungguh? Siapa yang tiap kali datang kepada Tuhan tapi besoknya dosa lagi? Siapa yang tiap kali berdoa tetapi doanya itu tidak sungguh-sungguh? Siapa yang tiap kali mau bertobat tetapi pertobatannya itu tidak sungguh-sungguh? Semua itu, teman-teman, tertuju kepada saya dan saudara tiap-tiap personal. Betapa berdosanya kita di hadapan Tuhan. Betapa brengseknya kita di hadapan Allah. Kalau Tuhan seandainya diajukan pertanyaan, siapa yang brengsek? Itu adalah saya. Siapa yang berdosa? Itu adalah saya. Siapa yang menyia-nyiakan waktu setiap hari? Itu adalah saya. Siapa yang menyia-nyiakan uang dan kesempatan yang diberikan kepada saya? Itu adalah saya. Semua jari tertuju kepada setiap kita yang mendengarkan ini. Jari Allah tertuju kepada kita tiap-tiap personal. Tapi teman-teman, luar biasa kasih Allah. Semua jari yang tertuju, yang jari yang menuduh kita itu, semua tuduhan itu dilimpahkan kepada satu orang, yaitu Kristus Yesus. Semua tuduhan yang dituduhkan kepada kita ditanggung oleh satu orang, yaitu Kristus Yesus yang mati di atas kayu salib. Ketika kita sudah mengetahui dan merasakan pengorbanan Allah yang luar biasa itu, masihkah engkau mengatakan aku mau bertobat tapi tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan? Tidak mau datang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Engkau sudah tahu segala tuduhan itu yang harusnya kena ke kita, tetapi Kristus ambil. Masihkah engkau main-main dengan pertobatanmu, teman-teman? Masihkah engkau mengatakan, nanti Tuhan juga akan tebus gue? Teman-teman, pikirkan hal ini. Jangan sampai pengorbanan Kristus di atas kayu salib itu menjadi sia-sia. Hanya karena kita tidak mau datang dengan sungguh-sungguh di hadapan Allah. Kristus sudah memberikan seluruhnya, memberikan tangannya, memberikan kakinya, memberikan seluruh tubuhnya. Untuk apa? Supaya engkau selamat. Supaya tuduhan itu tidak ditujukan kepada kamu. Supaya engkau bisa beroleh kehidupan yang lebih baik. Maka poinnya adalah engkau harus kembali kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Teman-teman mungkin sudah pernah mendengarkan cerita ini. Tulisan dari seorang yang bernama Mike Riddle dari New Zealand. Di dalam satu novel yang dia tulis, dia menceritakan jalinan kasih antara seorang laki-laki dan perempuan.
Mereka menjalin kasih di awal-awalnya itu teman-teman begitu menarik. Mereka begitu saling mencintai. Si laki-laki begitu mencintai pacarnya. Demikian juga yang perempuan begitu mencintai laki-laki ini. Tetapi di antara mereka teman-teman, di antara mereka ada sesuatu yang tidak diketahui oleh laki-laki ini. Dia tidak mengetahui kalau perempuan ini adalah seorang pelacur. Dia tidak mengetahui bahwa perempuan ini adalah seorang yang melacurkan dirinya demi memenuhi kebutuhan setiap hari. Pokoknya karena ketidakpengetahuan itu mereka berjalan terus, berpacaran, berjalan, hubungan mereka berjalan dengan normal teman-teman. Tetapi hati cewek ini tidak tenang. Dia tahu laki-laki ini begitu mencintai dia. Tetapi dia juga tahu kalau seandainya dia katakan apa yang dia alami, pekerjaannya, kalau dia beritahukan kepada laki-laki maka ada resikonya. Resikonya apa? Mereka akan terputus, maka cinta yang mereka sudah bangun itu menjadi kandas di tengah jalan. Padahal mereka saling mencintai. Tetapi teman-teman, perempuan ini betul-betul dalam dirinya ada ketidaktenangan. Karena ada sesuatu yang dia sembunyikan. Maka suatu ketika mereka makan malam satu restoran. Lalu sebelum makanan datang teman-teman, maka si perempuan ini mencoba memulai pembicaraan. Dia mengatakan begini, sayangku. Dia mengatakan sayangku dengan air mata berlinang dan mulai jatuh teman-teman. Dia sangat susah sekali untuk mengatakan hal ini. Dia mengatakan sayangku. Ada sesuatu hal yang ingin saya ceritakan kepada kamu. Ada sesuatu hal yang ingin saya sampaikan kepada kamu tentang diriku yang selama ini engkau tidak ketahui. Laki-laki ini begitu penasaran. Dan perempuan ini menangis. Betul-betul menangis. Lalu hening sejenak teman-teman. Lalu perempuan ini memulai lagi pembicaraan. Dia mengatakan, Aku adalah seorang pelacur. Aku tahu engkau begitu menyayangiku. Engkau begitu mencintaiku. Tapi engkau harus tahu. Aku adalah seorang pelacur. Teman-teman, bayangkan engkau adalah seorang laki-laki. Laki-laki yang berpacaran sudah begitu mencintai perempuan ini. Lalu perempuan ini mengaku, aku adalah pelacur. Laki-laki normal teman-teman. Pada saat itu juga makan malam itu tidak akan jadi. Laki-laki yang normal pada saat itu juga makan malam romantis itu menjadi makan malam yang penuh dengan api amarah. Kenapa? Lu tahu gue ini begitu mencintai engkau, tapi ternyata engkau seorang pelacur. Bagaimana mungkin aku mencintai engkau? Kondisi mereka menjadi terdiam teman-teman ketika, apalagi laki-laki itu menjadi terdiam mendengarkan cerita dari kekasihnya. Lalu setelah beberapa menit, lalu laki-laki ini mengatakan begini, sayang, aku tahu saat ini juga engkau adalah pelacur. Tapi saya tidak ingin engkau menjadi pelacur setelah ini. Dan asal engkau tahu, sekalipun engkau adalah seorang pelacur, aku tetap mencintai engkau seperti sebelum-sebelumnya. Teman-teman, ini kan yang dilakukan Tuhan kepada kita. Dia tahu kita itu adalah seorang pendosa. Yang dia inginkan engkau datang kepada dia dan mengaku dengan sungguh. Karena cinta Allah begitu besar bagi kita. Tuhan selalu membuka tangan kepada mereka yang sungguh-sungguh mau bertobat.
Dia selalu menyediakan cinta yang ajaib bagi mereka yang sungguh-sungguh mau kembali kepada Dia. Maka ini adalah waktunya teman-teman. Waktunya untuk kembali kepada Tuhan. Kristus ingin Anda hari ini tidak hanya sekedar mendengar berita ini. Dia ingin Anda teman-temanku berubah dari hidup yang lama dan menghidupi kehidupan yang baru dalam kesetiaan dan pengenalan kepada Allah. Karena Dia sudah memberikan seluruhnya untuk keselamatan saya dan saudara. Kiranya Tuhan memberkati engkau. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Engkau sudah berbicara kepada kami di dalam bahasa manusia. Dan biarlah firman ini menjadi senjata yang tajam yang menembus tulang sumsum kami. Mengubahkan hidup kami. Dan menolong kami menjalani kehidupan kami di dalam Allah. Kau berkati teman-temanku yang ada di rumah. Kau berkati mereka semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, seminggu ini kita udah banyak banget dikasih berkat sama Tuhan, dan inilah saatnya kita mau memberikan sedikit dari apa yang kita punya untuk Tuhan. Kita juga mau bilang kalau kita cinta Dia sepenuh hati kita dan kita mau terus bersamanya. King of Majesty. Boleh sambil bertepuk tangan. From my heart. These words are from my heart. These words are not made up. I will live for you. I am devoted to you. King of Majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord, just to be with you,
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau masih memberi kami kesempatan walaupun kami di rumah masing-masing, tapi kami masih bisa memuji dan menyembah nama-Mu. Tuhan, kami telah memberikan sebagian dari apa yang kami punya, kiranya apa yang telah kami berikan ini bisa memperluas kerajaan-Mu di bumi ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Teman-teman, ada beberapa pengumuman buat teman-teman. Yang pertama, saya selalu menghimbau teman-teman untuk ikut gerakan membaca Alkitab bersama atau Gemas. Yang setiap hari Minggu saya akan kirimkan linknya untuk dibaca dari hari Senin sampai hari Minggu yang akan datang. Bergabunglah supaya kita bisa bertumbuh bersama di dalam kebenaran Tuhan. Dan yang kedua, setiap hari Sabtu, saya mengundang teman-teman. Mengundang engkau teman-teman remaja untuk ikut fellowship. Supaya kita bisa mengenal suatu dengan yang lain dan bisa bertumbuh bersama, bergandengan tangan bersama dan saling mensupport di dalam doa. Itu saja pengumuman teman-teman. Mari kita menutup kebaktian kita dengan doa. Tuhan, kami sungguh bersyukur Engkau sudah beranugerah kepada kami. Dan kiranya hidup kami jalani di dalam kesetiaan kepadamu. Kami selesai ibadah pada hari ini. Kami kembali kepada kehidupan kami masing-masing. Tuhan tolong kami. Dan kiranya damai sejahtera Allah, kasih setia daripada Tuhan terus bersama dengan kami. Penghiburan, kekuatan daripada Roh Kudus selalu menaungi kami. Hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin. Teman-teman, setelah ini jangan jangan buru-buru keluar dari YouTube ini. Karena ada live chat, jika teman-teman request untuk didoakan oleh saya, oleh teman-teman pengurus, silakan tulis. Atau teman-teman cuma sekedar say hello kepada teman-teman yang lain, bisa tulis melalui live chat yang ada di YouTube kita. Kiranya Tuhan yang memberkati teman-temanku sekalian. Amin.
laying yourself down.